Sedulur, konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos hari Senin tanggal 5 Desember tahun 2022 halaman 4. Nah, ini judulnya seperti ini: memperkuat karakter, memberantas gangster. Nah, ini jadi gangster itu sing ugal-ugalan itu loh Lur ya. Tuh. Nah, ini saya bacakan Lur ya, nanti saya kasih tanggapan dan saya kasih solusi cara menyelesaikan gangster ya. Dan ini wataknya wis keras lah seperti itu. Surabaya darurat gangster. Nah, ini di daerah Surabaya. Sampai patroli besar-besaran digelar melibatkan aparat pemerintah kota atau Pemkot Surabaya, Polri dan TNI, unsur-unsur masyarakat serta tokoh agama dan pemuda berangkat dari Balai Kota dipimpin Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Mereka bergerak pada Sabtu malam hingga dini hari memberantas geng-geng sepeda motor, balapan liar, dan senjata tajam. Nah, jadi ini watak yang begitu keras, gitu. Murah sekali ini wataknya. Jadi ya karena dicipta oleh orang tuanya sendiri-sendiri. Jadi yang membuat watak keras itu karena orang tuanya ya. Nah, nanti yang bisa merubah juga orang tuanya. Nanti saya kasih ya. Sebelum beredar video di media sosial dan grup WA berisi anak-anak muda mengacung-acungkan senjata tajam dan terlibat tawuran, juga video pelaku balapan liar tewas terkapar di jalan raya. Miris dan meresahkan warga, merusak kenyamanan Surabaya. Bagaimana mungkin kelompok-kelompok liar yang rata-rata berusia muda secepat kilat merusak kenyamanan dan ketentraman kota pahlawan? Padahal kota ini dikenal toleran, antar warga hidup berdampingan dan gotong royong. Apakah itu masa liar drop-dropan dari luar kota? Berbagai pertanyaan berdengung di kepala. Memperkuat pendidikan karakter. Fenomena keliaran anak-anak muda membuat semua pihak memikirkan kembali pendidikan karakter yang berbasis keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebab perilaku itu produk dari karakter, dari nilai-nilai dan pikiran. Baru-baru ini juga Pemkot Surabaya mencetuskan peniadaan pekerjaan rumah atau PR bagi pelajar SD SMP. Sebagai gantinya, sekolah diminta mengembangkan soft skill dan proyek-proyek sosial untuk para siswa. Waktu belajar di sekolah menjadi sampai pukul 12, dari semula pukul 14. Speed 2 jam itu digunakan untuk memperkuat pendidikan karakter dengan kegiatan-kegiatan lain yang tidak hanya berfokus pada akademis konvensional. Pendidikan adalah basis membentuk karakter dan perilaku yang dimulai dari aspek pengetahuan dan menumbuhkan rasa. Kita teringat tatkala Bung Karno ditawan Belanda di Bengkulu, putra sang fajar itu diminta tokoh Muhammadiyah setempat Hasan Din untuk mengajar anak-anak di sekolah.
Saya mengajarkan cinta kepada tanah air, kata Bung Karno. Nasionalisme diajarkan dan dipupuk sejak dini. Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara merumuskan pendidikan adalah untuk membangun budi pekerti luhur, sehingga para siswa bisa berdiri tegak sebagai manusia merdeka yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia beradab, dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya, tulis Ki Hajar Dewantara. Apalagi Surabaya punya sejarah amat panjang dan tua, bahkan di masa lalu kota ini disebut dapurnya gerakan nasionalisme Indonesia. Surabaya tumbuh dengan karakter jiwa arek, terbuka, egaliter, dan berani, mudah bekerja sama satu sama lain. Kota tempat lahir Bung Karno di Kampung Pandean dan tempat tokoh-tokoh pergerakan berdialektika tentang gagasan Indonesia Merdeka di rumah kos Cokro Aminoto di Peneleh yang legendaris. Ketika pergolakan di awal kemerdekaan, rakyat merobek bendera merah putih biru di Hotel Yamato sehingga sang saka merah putih berkibar gagah. Dicetuskan resolusi jihad oleh para ulama yang membakar semangat rakyat melawan tentara sekutu. Puncaknya pecah pertempuran dahsyat yang dihadapi rakyat dengan gagah berani. Kita kenang dan khidmati jiwa-jiwa heroik arek-arek Surabaya yang gugur sebagai kusuma bangsa setiap hari pahlawan 10 November. Pasca reformasi di era wali kota Bambang DH, Surabaya mulai membangun diri berangsur-angsur tertata dan tertib. Taman-taman dan penghijauan dilakukan, jalan-jalan kampung diperbaiki, penerangan lampu digeber. Siapapun merasakan Surabaya sebagai kota yang dinamis terus bergerak maju, sekaligus nyaman dan teduh. Kita ingat ketika wali kota Tri Risma Maharini, beliau marah besar karena ada demonstran dari luar kota merusak fasilitas publik di Surabaya. Kota ini telah dibangun susah payah, lantas dirusak pelaku demonstrasi dari luar kota. Nah, jadi demonstran drop-dropan. Siswa sebagai subjek belajar. Senapas dengan merdeka belajar dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, pendidikan karakter hendaknya berpusat pada diri pelajar sebagai subjek, bukan objek pengajaran yang menjelma menjadi indoktrinasi belaka. Keterlibatan para pelajar yang mencakup aspek kognisi, afeksi, dan perilaku adalah sangat fundamental, menentukan proses pendidikan dan keberhasilan belajar. Kreativitas anak-anak didik dirangsang, muncul dan mengalir konsep itu sekaligus antitesis terhadap pola ajar yang berpusat pada guru. Kritikus pendidikan Ivan Illich menganjurkan agar pendidikan menghargai proses berpikir kreatif dan pembentukan gagasan siswa. Sebab sejatinya para siswa itu pribadi-pribadi unik. Anak-anak muda diberi ruang luas mendalami karakter dan talentanya, memahami dirinya sehingga kegiatan belajar adalah menemukan jawaban dan solusi atas persoalan sehari-hari, atas situasi konkret di lingkungannya. Para pelajar diajak menyayangi dan merawat lingkungan, mencintai Surabaya dan Indonesia, menghindari kekerasan dan keliaran yang berakibat pada kerusakan dan penghancuran kehidupan.
berproses membumikan nilai-nilai Pancasila dan menginternalisasi keutamaan dalam nilai-nilai agama, juga memperkuat wawasan kebangsaan, toleransi, menghayati kebinekaan, dan mempraktikkan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Dengan pendidikan karakter para siswa juga dirangsang untuk menyelami alam pikirannya secara merdeka, berani menyampaikan pendapat, memiliki kemampuan berorganisasi, serta membangun analisis masalah dan pencarian solusi, bahkan memahami nilai-nilai dari sistem demokrasi di negara kita yang berbasis pada esensi musyawarah mufakat. Itu dijalani siswa melalui proses belajar yang terlibat aktif, kreatif, dan menyenangkan. Pendidikan karakter menstimulasi para pelajar untuk menyerap nilai-nilai keutamaan dan pemahaman berbagai hal secara kontekstual di masyarakat, seperti belajar ilmu agama, bermain musik, berlatih, dan menyelami seni budaya, adat istiadat dan kebudayaan, bermain olahraga, membuat konten edukatif, membantu tetangga, kerja bakti, membersihkan selokan, memasak bersama, serta berlatih pidato dan menulis. Di karpe seperti itu ya. Pendidikan menyediakan peta jalan yang luas untuk menghasilkan generasi baru yang bakal memimpin Surabaya dan Indonesia di masa depan. Generasi yang bersikap logis dan rasional. Manusia merdeka memiliki budi pekerti luhur. Kami akan tumbuh sebagai generasi tangguh yang merawat kehidupan dan menyenangi sesama, generasi muda yang mencintai tanah tumpah darahnya dan tidak terperosok kekerasan serta keliaran seperti fenomena gangster di Surabaya hari-hari. Nah, gangster itu memang ditakutkan. Pendiri Aliansi Pelajar Surabaya, alumnus SMA Negeri 5 Surabaya, kini mahasiswa jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Erlangga oleh Aryo Seno Bagaskoro. Nah, ini lur ya. Ini tentang gangster ya tadi Surabaya ya toh ya, ini telah marak ya toh ya, menunjukkan kegarangannya dan mengacung-acungkan senjata tajam ya toh lah, itu ya pokoknya isinya menakutkan ya toh lah. Ini yang ibaratnya seperti teror kepada masyarakat loh. Siapa yang tidak takut di jalan mengacung-acungkan senjata tajam, nah itu nah, otomatis kan ini watak ini keras sekali lur gitu. Apa penyebab watak ini menjadi keras? Nah, ini harus ditengok ke belakang. Ini yang menyebabkan ini adalah sebetulnya bentukan dari orang tua. Jadi bentukan dari orang tua ya ini menjadikan si remaja-remaja wataknya begitu keras, keinginannya mengalahkan yang lain. Nah, sedangkan yang lain pun juga sama kerasnya. Jadi satu sama lain itu saling adu kekuatan. Nah itu loh, adu. Nanti kalau adu senjata tajam ya sudah, nanti pasti ada yang korban. Jadi tidak mungkin tidak ada yang korban. Nah ini loh, ini keinginannya Pak Wali Kota Surabaya beserta TNI dan Polri, itu keinginannya untuk menyelesaikan dan diadakannya pendidikan karakter. Nah, ini juga juga benar ya lah. Terus ini kalau dari teori saya ya ini cukup ditambahi aja, ya, ditambahi ya ridho orang tua ya. Jadi
ridho orang tua itu membentuk hati anak itu menjadi kasih. Jadi nanti kalau sudah dapat ridho pasrah sumeleh dari orang tuanya, gitu, otomatis nanti hasilnya kasih lah. Kasih itu nanti sesama orang lain itu saling mengasihi. Jadi tidak saling apa ya, tidak saling melawan atau saling mengancam, saling meneror, saling menunjukkan kegarangannya. Jadi dia akan bersifat lembut. Dah ini. Jadi teori ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing itu bisa membentuk watak yang menjadi menjadi alim. Nah, itu. Jadi semua anak muda harus mendapatkan teori itu. Jadi perlu dicoba secara ini, harusnya secara keseluruhan. Jadi nggak usah takut untuk praktek ya. Jadi biar semua orang mendapatkan kasih. Jadi ini teori kasih soalnya. Ya, teori kasih itu diterapkan nanti enak sekali ya. Jadi wataknya tidak keras kepala, tidak suka membuat gaduh. Nah itu jadinya ya enak. Jadi kehidupannya enggak tur ini nanti untuk kehidupan sehari-hari itu dia akan akan damai. Jadi aman, tentram, damai, lah otomatis akan kehidupannya nyaman. Nyaman ini akan menimbulkan antara satu dengan yang lain, jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Nah itu, dirugikan jadi nanti jadinya nyaman. Nah ya begitu lur ya.